bulan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta pemirsa Hikmat Pagi. Sungguh bahagia kami dapat menyapa pagi ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan pemirsa sekalian. Biarlah semua di dalam keadaan sehat dan juga semangat karena disertai Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam Hikmat Pagi hari ini, biarlah kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu. Engkau begitu setia Bapa, menolong kami, melindungi kami, menapaki hidup yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Kami sungguh bersyukur. Dan pagi ini kami hendak bersama-sama membaca firman-Mu dan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Boksu Angga. Biarlah semua boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hari ini hanya di dalam tangan kasih pertolongan-Mu. Amin. Hikmat pagi hari ini, temanya dari mana datangnya pencobaan. Terambil dari Yakobus 1 ayat 13 dan 14 yang demikian bunyinya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh mendengarkan firman Hikmat Pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa itu pencobaan? Dalam Alkitab, cobaan dicobai, mencobai, berarti ujian. Pengujian diuji, menguji. Penggodaan digodai, menggodai. Bujukan, dibujuk, membujuk untuk melakukan dosa. Tentang pencobaan, salah satu perikop penting yang terkenal adalah Yakobus pasal pertama ayat 2-15, khususnya ayat 13, yang mengajarkan bahwa pencobaan bukanlah dari Tuhan. Dari ayat ini, kita belajar bahwa pencobaan bersifat jahat dan keluar dari motivasi jahat. Sedangkan Allah sumber kebaikan. Itu sebabnya ia tidak mencobai siapapun. Jadi, dari sini kita dapat menyimpulkan sebuah definisi pencobaan sebagai situasi yang menghadang langkah hidup dan memperhadapkan kita dengan pilihan untuk berdosa. Alkitab mengajarkan bahwa ada dua sumber pencobaan, yaitu yang pertama, iblis. Karena itu Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 10-12 menjelaskan bahwa kita hidup dalam suasana perang dengan iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di perikop ini kita dapat melihat bahwa iblis senantiasa berusaha untuk berperang, melawan, dan menjatuhkan kita. Bahkan, ia akan menggunakan segala cara untuk membuat kita jatuh dan berdosa. Inilah niat jahat iblis. Yang kedua, diri sendiri. Sebagaimana tercatat di dalam Yakobus pasal pertama, ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Harus diakui, terkadang kitalah yang bertanggung jawab penuh atas kejatuhan, sebab keinginan untuk jatuh dan berdosa berasal dari dalam diri kita sendiri. Tatkala kita mengetahui sumber pencobaan yang dapat menjerat kita dalam dosa, maka setidaknya kita harus menyadari titik lemah dalam kehidupan kita. Iblis selalu menyerang kelemahan kita. Jangan sampai kita menyangkal kelemahan diri sendiri. Dan kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Kendati kita tahu kelemahan kita, jangan kita bermain api dengan pencobaan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa supaya Ia, Bapa kita, menjauhkan kita dari pencobaan. Jadi, jangan malah kita mendekatkan diri dengan pencobaan. Iblis mengincar kelemahan kita, tetapi Kristus menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau bukanlah sumber pencobaan. Tapi pencobaan itu datang dari si jahat dan datang dari diri kami sendiri. Dan mampukan kami untuk menghadapi segala pencobaan yang ada. Dengan berpaut kepada Tuhan, menyandarkan diri pada firman-Mu, maka niscaya kami dikuatkan untuk menghadapi setiap pencobaan yang ada. Dan seperti doa yang Putra-Mu ajarkan kepada kami ya Bapa, kami mohon, jauhkanlah kami dari berbagai pencobaan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang terus berproses untuk menghadapi, melawan setiap pencobaan yang hadir di dalam kehidupan kami. Berkati kami, tuntun kami, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat berjuang untuk melawan pencobaan-pencobaan yang singgah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh, walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang.